Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aradtum aisas su'ada wa mauta syuhada wa najata yaumal hasri wa zilla yaumal hari wal huda minad dalalah, fadawimu qira'atal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa hisnun hasin minasyaitan wa rujhanun alal mizan. Kata Nabi, in aradtum aisas su'ada, jika berkeinginan kamu hidup bahagia. Setiap kita ingin hidup bahagia. Kata Mbah Yai Umar Semarang, orang bahagia itu kalau ada yang 5 ini maka dia sungguh bahagia. Pertama, tandanya orang bahagia itu rezekinya lancar, walau tidak banyak. Kerjanya berjual kue cuman gembung, tapi alhamdulillah laku, bagus sudah, daripada berjual berlian tapi kada laku-laku. Nah, bagus jual gembung tadi tapi laku. Berjual berlian kemana-mana membawa setahun gak laku, habis modal. Walaupun makan lauk ikan asin tapi bisa bertambah, itu bahagia. Daripada makan lauk gulai kambing, hari ini makan lauk gulai kambing, besok masuk rumah sakit, cincin aja. Bagus ikan asin tadi daripada cincin aja. Itu kalau ada rezekinya lancar, apa saja nyaman dimakan, tidak banyak pantangan, bahagia. Tapi tidak mengatakan yang banyak pantangan tidak bahagia, tapi bahagia kesempurnaannya rezeki lancar, nyaman. Tapi kalau banyak pantangan, kemana bahagia, kita sakit terus. Nah, itu makanya jaga kesehatan. Kita ini kadang aneh, mencari duit mati-matian, tidak mikir kesehatan. Yang malam bekerja, ya mencari duit, akhirnya makan pun tidak sempat, kelaparan. Padahal berjual nasi kelaparan, kalau berjual wasi kelaparan, wajarlah. Jadi yang dimakan ini jual nasi kelaparan juga. Alhamdulillah duit banyak, bisa beli kalung kayak kelingking kenalnya, kalung kayak telunjuk. Dan mulai itu datang penyakit asam lambung, karena makan dia dijaga kemarin. Tiba walau banyak duit
ada bisa bahagia. Kenapa? Sedikit-sedikit sakit, akhirnya kita jual lagi. Kalau yang kayak telunjuk itu jual lagi. Habis untuk berobat penyakit tidak hilang. Makanya jaga kita kesehatan. Yang kedua, tanda orang bahagia itu ibadahnya kuat, senang beribadah, bahagia lah. Ya, walaupun kada suki, tapi beribadah nyaman. Sampai waktu sembahyang, bisa ada kesempatan berjemaah, ngobrol dengan kawan silaturahim, hadir di pengajian. Itu bahagia juga. Itulah kebahagiaan kita itu kalau dapat membuat bekal untuk akhirat. Yang ketiga, tanda orang bahagia itu anaknya taat dengan Allah, nurut dengan orang tua, bahagia itu. Tapi kalau anaknya sembahyang saja, puasa saja, orang tua dibentaknya, dia bahagia. Walaupun banyak duit, rumah 4 tingkat, mobil Alphard, bini 4, tapi anak pacar dan bahagia, pening kepala. Banyak orang yang mengeluh tentang anak, dan bahagia itu sedih terus, sakit hati. Kenapa? Karena anak tidak taat dengan Allah, tidak bakti dengan orang tua. Tapi kata guru kita, kalau anak ini tidak bakti dengan kita, banyak-banyaklah mendoakan kedua orang tua kita. Mungkin kita kemarin masih ada lagi menyakiti hati orang tua. Kadang kita dulu kada berbakti dengan orang tua, maka anak lalu membalas tidak berbakti. Kata Nabi, biru aba'akum hatta tabirakum abna'ukum. Berbuat baiklah kamu kepada orang-orang tua kamu, niscaya anak-anakmu baik dengan kamu. Jadi mafhum mukhalafahnya, kalau anak ada menurut dengan kita, mungkin kita kemarin pernah tidak menurut dengan orang tua, maka katanya banyak-banyak mendoakan. Lagi bulan Ramadan, Al-Quran yang kita baca, niatkan untuk kedua orang tua kita, mudah-mudahan anak tambah bakti. Kalau anak bakti dengan orang tua, tidak membuat sakit hati orang tua, bahagia daripada punya kebun 10 baris, kebun kelapa 10 baris. Nah, yang satu punya anak, nurut, yang punya kebun 10 baris, anaknya tidak nurut, kebunnya pada berkebun, kalah kebun 10 baris. Yang berbuah, apalagi yang ucong, mungkin kalah lah. Maka perlu anak bakti dengan kedua orang tua. Jadi kita setiap sembahyang mendoakan kedua orang tua, jangan pernah luput, supaya anak bakti dengan kita. Yang keempat, tanda orang bahagia itu tetangganya baik dengan kita. Kita ini disuruh bertetangga yang rukun, karena itu bahagia, kebahagiaan hidup. Kalau kita ini punya tetangga, ada baik, sengsara hidup, kenapa istirahat jam 12 malam, bantainya mulai capek ke rumah, mana bisa tidur, mau ngelakuin. Maka betul nang kalau masih kertas lebih penting lah. Maka ketawaan ulang kok, bantainya oke ulang. Mama awal garing, ditegur orang marah, kada ditegur kemana? Kan dia bahagia hidup. Walaupun kita banyak duit, tapi tetangga akan bahagia kita. Ya, orang demam sebelah, dia belajar sampai jam 1. Orang kalau malam 4 katanya petang paham. Nasib. Hanya ayah saya yang besar, kata ayah, kalau kita ada cari rumah, bikin rumah jangan jauh dengan masjid. Saya kada paham apa maksud ayah itu. Pokoknya kalau dekat dengan masjid, ya mungkin orang berdamdut. Kalau sampai waktu azan masih lagi oke, bukan kita yang nego sekampungan malah. Cuma itu kan masjid. Asal masuk waktu bermainnya ke oke. Tapi kalau kita jauh dengan masjid,
kita azan yang mendengar, bagaimana nego kita di WA, apalagi tapi kalau dekat masjid, perkampungan, usir orang tapi jemaah dia berdangdut, aku ayo titik kalau bentangnya, yang di mana kemana tuh, apakah ini kau oleh buahnya, kadang-kadang orang azan dia menggunakan itu benar azan, tapi begitu azan mainnya pelan, ada itu orang budaya. Mana tenang itu kayak apa ada yang di mana azan bersih orang bermandinan sakarnya kamar Allah bahkan bantaikan yang pulang musik tahu ya mana bisa tenang lagi orang bahkan waktu itu yang belum setengah jam paling kurang kiraannya ini azan cuma orang sebayang mengganggu orang sebayang tuh berdosa karena dosanya kalau mengganggu ketenangan orang sedang sembahyang karena dosanya. Nah, jadi kalau tetangganya bagus, nyaman kita, tenang kita. Kalau kita pergi motor gerbang ada kunci karena kawan, lampu tidak matikan kawan, ada jemuran ditinggalkan ke pasar, hari hujan ambilkan kawan. Enak menenangkan bahagia itu. Yang kelima, tanda orang bahagia itu kawannya rukun, dengan kawannya nyaman. Tapi kalau dengan kawan ada kurang, ada bahagia, ketemu kaya, dan ketemu dewean. Nah, bakawan masalah, kada bakawan masalah juga. Walaupun beda-beda, tapi kalau hidup kada bakawan, kada rukun dengan kawan, kada bahagia. Maka bahagia yang menyempurnakan bahagia yang limanya harus ada, rezeki lancar, ibadah kuat, tetangga baik, anak taat, kawan rukun. Nah, apa amalannya? Kata Nabi, terus menerus diamalkan membaca Al-Quran. Dapat yang 5, asal Al-Quran diamalkan terus menerus. Yang kedua, wa mauta syuhada. Kata Nabi, jika kamu berkeinginan mati syahid walaupun tidak berperang. Nah, di dalam kitab Nasail Ibad, Nabi memberi amalan. Ajar Nabi, siapa orang membaca 25 kali setiap hari, Allahumma barikli fil mauti wa fi ma ba'dal mauti, dibaca dari sembahyang berjamaah, imamnya baca gitu, sudah baca doa ya, ada Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti, Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti, Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Hanya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ini baru doa. Allah salaman kita. Rabbil firli walil mu'minina wal mu'minat, Rabbil firli walil mu'minina wal mu'minat. Ada berapa yang dibacanya? Aku hitung katalah 7. Nah, kalau dalam hadis Nabi 25. Setiap hari baca 25 kali terserah kapan. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Mati dia, maka mati bernilai mati syahid. Apa untungnya? Surga. Yang menunggu atau Sherlock surga. Jadi cari tahu Sherlock surga. Jangan sudah dikubur cari Sherlock. Siapa yang ngirim? Awan dari buati. Masinilah landang. Dari Ustaz, aku itu berarti nilai ekonomi tadiwan, aku tadiwan ganti nomor. Nggak dari sekolah, sebenarnya pasti ganti nomor. Nah, awal selok dewi itulah. Apa seloknya? Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Itu 5 kali sehari. Jadi kita punya selok dewi. Jadi mikro fil mauti tadi itu bacaan waktu hidupnya. Nanti katanya mati syahid. Yang ketiga, wan najata yaumal asri. Nanti selamat di padang mahsyar. Ketika dihisab selamat kita. Kata Nabi,
ada 3 macam amalan supaya hisabnya gampang nanti di padang mahsyar. Apa dia? Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata bi rahmatih. Kata Nabi, ada 3 macam amalan. Apabila 3 ini ada pada kita, maka hisabnya gampang. Gampang, dosa diampuni, diganti Allah dengan rahmatnya, dan Allah masukkan ia ke dalam surga. Nah, asal 3 niatnya. Kalau Imam Syafi'i Sidin, jalur masuk surga itu 4. Kalau ini 3. Nah, kalau Imam Syafi'i 4. 1, kerjakan perintah Allah. Yang kedua, tinggalkan larangannya. Yang ketiga, hidup merendah. Sehebat apapun kita tetap merendah diri. Walaupun hasab kita bagus, menakib kita, cerita perjalanan hidup kita bagus, karena kita punya ilmu, punya amal. Dalam kehidupan kita ini bagus, karena kita berilmu dan beramal. Itu tidak bisa bagus birairi tawadu'i, dengan tanpa merasa tawadu. Walaupun banyak ilmu, banyak amal, tapi sombong, nyalakan orang, berlebihan. Orang ini salah, bercakap kasar pula dengan orang, ada badan namanya. Kalau berilmu, orang mikir, apa kawan itu mikir. Makanya ada bisa bagus kehebatan kita kalau tanpa tawadu. Maka Nabi itu syadid al-haya wa tawadu. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, jalur menuju surga itu kasih kepada para aulia. Fa'innahu warasatul anbiya. Maka bahwasanya mereka aulia itu pewaris Nabi. Tanda pewaris Nabi kedua, bila sidin ada, dipandang menyejukkan hati. Karena orang pewaris Nabi itu dipandang pun menularkan manfaat. Kita segan dengan beliau, lalu kita hati-hati jadi orang baik. Kalau dekat dengan beliau, sering dipanggil, kita jadi orang baik. Meninggal sidin, gambarnya pun disayangi orang. Maka di mana-mana kadang rumah orang itu ada gambar orang alim saja. Aku menengok lah di mana-mana rumah orang. Jadi gambar itu, padahal sering berfoto. Aku kadang-kadang membaca ceramah, kadang-kadang di Banjarmasin. Saya Imam Magib, artinya itu jadwal diculik saya. Basing lah saya berapa dapatkan 15 menit ya jam. Karena Magib bergambar saja, lawan gambar sejarah. Tapi ketika ada gambar ini bergambar. Jadi wah ini bila ada gambar baju warna payah, ada di sini. Mana ada yang gambar ulun. Gambar orang atau padas mata aku supaya jangan terkicing. Soalnya kalau terkicing pulang usahanya berjam. Ada berjam. Aku lawan kedua mata belum bicik lagi. Jadi berjam bicik aku berjam pulang. Jadi tahannya padas mata. Sauting jadi justru orang. Ya. Kenapa? Tidak ada termasuk ulama Rasulullah karena ada ulama begitu. Yang kedua, cakapnya tuh mudah dipakai orang. Kenapa? Orang ulama Rasulullah maka cakapnya tuh menularkan manfaat. Karena beliau tidak bercakap kecuali beliau berbuat. Ittihadul qaul wal fi'li, bersatu cakap dengan perbuatan. Ada di zaman dulu namanya ya Hamid. Hamid ini didatangi oleh ibu-ibu membawa anak satu. Kata ibu tuh, Pak Kiai, tolong nasihati anak saya nih. Anak saya ini kebiasaannya suka mengucap kuyah.
uyah itu dihisapnya itu kan tidak bagus untuk kesehatan, tajam uyah. Nanti kalau garam itu dikucuk terus, kalau kena lambung tempat tajam, uyah tempat tajam. Orang makan kasinan di bagus bisa tensi naik. Tapi kita Tuhan yang masing-masing bukan lagi masakan. Nah, jadi bilang minta kasih nasihat, kata Ki Hamid, minta maaf tidak bisa hari ini. Sekarang anakmu mau pulang dulu. Nanti minggu depan kau kesini lagi. Minggu depan datang lagi ini perempuan. Lalu dinasihati oleh Ki Hamid. Kata Ki Hamid, nah kau jangan lagi mengutuk uyah, jangan mengutuk garam. Nanti khawatir kalau kesehatannya ada bagus. Boleh nurut anak. Ada lagi mengutuk garam. Mamanya Anda mengucapkan terima kasih. Sekaligus penasaran, anak bertakun kenapa mau bertipu. Ada langsung waktu datang pertama dinasihati, lalu datang mengucapkan terima kasih. Anak kami kada lagi mengucap uyah, cuman kami anak tahu di sini. Kenapa? Sebabnya biar nih maka bertipu pulang. Kada langsung aja menasihati kemarin. Kata Ki Hamid, bagaimana saya mau nasihati anak kalian jangan mengucap uyah? Saya sama suka mengucap uyah. Nah, lalu kenapa saya bertipu? Nah, seminggu ini saya berhenti mengucap uyah. Saya dari ucap, baru saya kasih nasihat. Nah, kita ini kadang-kadang nasihati orang, kalau parah dari orang, hanya payah nih. Nah, jadi cakap itu tidak menularkan manfaat. Nah, jadi mengasihi orang semacam itu, maka jalur menuju surga. Nah, kalau dalam hadis Nabi, supaya hisab gampang, dimasukkan Allah ke dalam surga, iman haramaka. Kata Nabi, beri kebaikan kepada orang yang kada pernah baik dengan kita. Walau dia kada baik, kita tetap baik. Yang kedua, wataku aman dalam maka. Engkau maafkan terhadap orang yang pernah menganiaya engkau. Orang ini pernah memfitnah kita, sudah maafkan saja. Yang keempat, yang ketiga, watasilu man qata'aka. Terus pererat tali persaudaraan kepada orang yang memutuskan bersaudara dengan kita. Ya, biarlah tidak pendapat tak masalah, tidak kehendak tak masalah, tapi hubungan baik jangan pernah putus. Silaturahim jangan pernah terputus sebab berbeda kehendak. Biarlah tidak sama keinginan, tapi kita selalu bersama. Kayak sepasang kaki. Sepasang kaki itu sudah pernah sama. Malam subuh malam, ini katanya sandal mulai sebelah. Ini hilang kok. Kenapa maka kamu sini di sebelah supaya yang hilang kok baik yang lain sebelah. Yang sebelah kanan sebelah kiri betul lah. Menyesama kanan bersama bersih. Betul gitu. Sandal itu harus lain sebelah. Kanan lain, kiri lain. Kalau sama kanan semuanya berarti atau kiri semuanya. Oh diperjual Tuhan. Subuh malam. Subuh malam itu Sabtu. Tapi itu apa? Kalau tadi mengepo, ya mungkin ini mengkalian berbeda supaya jangan hilang. Ya banyak nentak yang berbeda, pokoknya berbeda. Ini sama, ya bukan ya. Jadi sebelah kanan sebelah kiri, juga. Kanan kiri itu kan tidak sama. Kaki kita nih kanan dengan kiri tidak sama, tapi dia selalu bersama. Melangkah kaki kanan ke majelis, ke masjid, kiri pun boleh kita periksa kaki masing-masing. Ada tak yang tertinggal sebelah di rumah? Yang ibaratnya kaki ini setianya bersama, masuk kaki kiri ke WC, kanan ikut. Aturannya kalau ke dalam WC itu tidak yang ikut, kiri jadi masuk. Tapi tidak pernah saya melihat orang masuk ke WC buang hajat, kaki kiri di dalam, kaki kanan di luar saja. Sebelah di luar, sebelah di dalam saja. Walau kada sama, tapi kaki selalu bersama. Keinginan pun lain kaki. Kalau maju kanan, kiri bertahan belakang. Kalau kiri maju, kanan bertahan belakang. Tapi dia walau tidak sama keinginan, tapi dia tetap membantu. Nah, kalau maju kiri, kanan berpertahanan belakang. Maju kanan, kiri berpertahanan belakang. Bercerai kalau kiri dengan berpertahanan, jatuh ke belakang.
begitulah hidup ini. Ternyata tidak bisa terlepas dari kerjasama orang lain. Maka itu jangan pernah putus tali persaudaraan baik kepada sesama kawan. Itu kata Nabi amalan supaya hisab gampang dimasukkan Allah ke dalam surga. Yang keempat, wazilla yaumal hari, dan dapat naungan pada masa panasnya hari. Apa tidak panas? Di padang mahsyar itu katanya matahari itu lebih dekat dengan kepala. Kalau kita surung tangan kita ke atas, ujung tangannya kena matahari. Kayak apa panasnya di atas kepala matahari. Alangkah kita di dunia ini saja, kalau musim panas jam 12, jam 1 dan dalam itu panas. Musim panas sanggup kita kerawuk. Bayangkan di padang mahsyar ribuan tahun kepanasan, apa ada kerawuk dibuatnya, kunang-kunang mata. Padahal di dunia ini jarak matahari dengan bumi cukup jauh, bukan dekat. Ada yang bilang katanya jarak bumi dengan matahari itu 1 triliun kilometer, ada lebih ada kurang. Kalau kita percaya, apa lagi beli jadian pada ukur ke atas, 2 kali baru selesai. Nah iya kan jelas, matahari itu lebih lebar daripada bumi ini. Cuma karena dia jauh di atas, maka kecil. Padahal besar tuh matahari itu. Bayangkan, cuma sepenjangkauan dengan tangan. Berarti sejengkal lebih aja dari kepala. Itu yang kita junjung. Kayak apa panasnya? Kalau amal kan aja hangus kita kepanasan. Tapi ada amalan supaya jangan kena panasnya. Tidak usah berpayung. Cukup setiap hari mengamalkan membaca Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang keenam, yang kelima, wal huda minad dhalalah, dan tetap dia dapat petunjuk dari Allah daripada kesesatan. Walaupun akhir zaman banyak aliran yang menyesatkan, artinya ada akan ikut kedatangan. Kenapa? Karena diberi Allah petunjuk terus. Akhir zaman ini banyak aliran, makanya lampu mati terus. Kebanyakan aliran bakal dikurangi. Nah begitulah agama ini. Kalau terlalu banyak aliran, terus kita dihujat uang terus, bermacam-macam aliran. Ada yang ada baju sembahyang, ada bayi sembahyang. Cukup katanya sekali sembahyang 4 rakaat, nebus yang kemarin-kemarin. Nah, ada yang satu lagi bilang, aku ketemu sendiri orangnya, asli ketemu di masuknya ke kamar, aku sedang istirahat di luar kan sudah ramai dikasih, aku naik istirahat ke kamar, izin dia masuk ke kamar. Apa namanya, dia punya aliran, katanya kalau kita nih kada sembahyang kita setahunan tidak sembahyang, nanti katanya cukup sembahyang sunat saja 2 rakaat, namanya sunat fawaid, namanya sunat fawaid, sunat menebus keluputan sembahyang 5 waktu setahun yang lalu. Jadi sembahyang sunat aja 2 rakaat itu tertutup katanya apa namanya 6 tahun. Bertemu dengan aku. Kebetulan saya ini duduknya ada keluar, orang pun belakang ada ke saya. Nah ada guru satu mengutip minggu. Oh ya miring uang kamu melawannya aliran miring. Guru juga mengenainya jauh. Nanti yang dilawani. Jadi aku dia mau jelas, alhamdulillah ada amalan yang meringankan. Setahun kan sembahyang, cukup sembahyang sunat 2 rakaat, tahapus yang setahun kan sembahyang. Oh alhamdulillah, itu ada keringanan. Bagi orang yang mudawi, kawal ada sembahyang, masuknya untuk keluarnya. Berarti gurunya sama aliran. Nah pikirnya padahal kita di rumah saja 2 begini, paham jadi begini kan miring banget. Guru
maksudnya ada lawannya, luarnya istirahat atau ada lagi yang satu tuh nunggu tengah malam. Aku tahu deh, ini tuh bercakap nunggu tengah malam. Dia jam 12 malam di rumahnya tuh. Nah, masuk aku memberi nanti untuk di luar. Nah, bercakap dia mana guru tadi, kata santri istirahat dari kamar. Aku katanya rencana aku ini ada yang mau cakapkan karena ilmu kami ini katanya boleh bercakap nih, membicarakan ilmu kami ini katanya menghadap ayam bakuak biasanya itu bakuak habis itu satu lah. Jadi panggil orang itu tuh ini jam 1 atas tengah malam orang guringan itu dipanggilkan ke ilmu ketuhanan biasanya ya ini ilmu ketuhanan. Nah jadi tetap kita mendapatkan petunjuk dari Allah sekalipun banyak aliran yang menyesatkan. Apa amalannya? Pada wimu kira Al-Quran fa innahu kalamur rahman wa isnun hasin minasyaitan. Kata Nabi terus menerus mengamalkan Al-Quran karena bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah yang bersifat rahman dan binting daripada syaitan. Jadi kalau selalu mengamalkan Al-Quran itu binting daripada syaitan, warujihanun alal mizan dan memberatkan timbangan amal. Nah jadi kata Imam Syafi'i yang memberatkan timbangan amal itu adalah duduk di majelis ilmu semacam ini, pahalanya lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Orang ini tidak ikut pengajian, sembahyang sunat di rumah 1000 rakaat, kalah pahalanya dengan pengajian. Itu adalah memberatkan timbangan amal. Mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat, husnul khatimah wassa'adah. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.